Malam ini di ruang podcast, sebuah konten curhatan dari berbagai cerita kehidupan. Malam ini gue mau kembali bercerita tentang kisah horor. Sebenarnya ini bukan cerita pengalaman sendiri sih. Ini cerita dari temen gue yang bekerja sebagai security di salah satu rumah sakit. Berhubung temen gue minta disamarin, jadi gue samarin nama dan tempatnya. Sebut saja Heru. Sudah 3 tahun dia bekerja sebagai keamanan di salah satu rumah sakit. Tepatnya dia bertugas sebagai satpam di ruang jenazah atau kamar mayat gitu. Bagi orang biasa, pekerjaan satpam butuh kerja ekstra keberanian dan kesiapan kalau ditugasin di rumah sakit, apalagi di menjaga kamar mayat gitu kan. Ya demi mencukupi keluarga kecilnya, Heru mau gak mau, siap gak siap, dia harus bekerja sebagai satpam penjaga kamar mayat. Kamar yang biasa digunakan buat menyimpan korban meninggal. Berbagai kasus orang meninggal setiap harinya. Ada yang meninggal karena kecelakaan atau pembunuhan. Kalau kata Heru sih, hal mistis atau horor dia udah sering kali nemuin. Mulai dari suara-suara aneh, bau-bauan, sampai pernah dia dilempari batu-batu kecil. Cuma dia dibawa positif aja sih, supaya dia ngerasa betah kerja di sana. Mengingatkan cari kerja di zaman sekarang juga susah ya kalau pilih-pilih gitu. Menurut Heru, yang lebih sering nunjukin hal mistisnya tuh kalau ada jenazah yang meninggalnya tuh nggak jelas, maksudnya kayak kecelakaan, tenggelam atau yang lainnya. Pokoknya yang nggak ada identitas si korban gitu. Pernah suatu waktu ada korban pembunuhan kasus mutilasi. Itu pengalaman hal mistis yang gak bisa dia lupain. Dia seperti diteror bertubi-tubi dengan kejanggalan yang gak masuk akal. Bermula ketika jenazah korban mutilasi itu datang di kamar mayat untuk diotopsi. Mayat korban mutilasi yang membuat Heru takut itu sudah hampir seminggu di dalam freezer. Jenazah yang untuk didinginkan supaya gak membusuk ya. Saat itu Heru berjaga di kamar mayat sendirian. Sebenarnya sih berdua sama temannya yang bertugas sebagai staf keamanan di ruang jenazah. Cuma temannya ini sedang cuti karena kakak perempuannya yang pertama menikah. Tengah malam saat hujan turun yang bergemericik di atap kamar mayat, Heru merasa diganggu oleh suara rintihan perempuan yang kesakitan. Arah suara itu datang dari bagian barat kamar mayat, persis di bawah pohon beringin besar berumur puluhan tahun yang sudah ada sebelum rumah sakit dibangun. Malam itu bukan cuma kamar mayat yang sangat sepi. Para suster semua berjaga di ruang suster, dan para dokter juga lagi jaga malam, sibuk di tempat kerjanya masing-masing. Biasanya untuk mengusir rasa takutnya, Heru biasa mainin handphone untuk sekedar buka Facebook atau Instagram. Kembali ke suara rintihan yang didengarnya itu mula-mula perlahan, tapi lama-kelamaan semakin keras dan nyaring terdengar meminta tolong. Suara rintihan itu terasa seperti kesakitan yang sangat memilukan. Suara wanita yang terdengar dari balik pohon beringin yang besar itu. Dengan senter yang ada di handphonenya, Heru mencari tahu suara itu. Dia berpikir takutnya ada suster atau dokter yang minta bantuan. Dengan langkah ragu menuju pohon beringin yang gelap, Heru menyenteri sudut demi sudut tempat yang dia pikir ada teriakan itu. Tapi gak ada siapapun di balik pohon itu. Kemudian Heru gak dengar lagi suara tersebut. Pada saat senternya mengarah ke dahan-dahan beringin yang rimbun, jantungnya bergetak hebat.
Sesaat setelah senter menancap, terlihat jelas olehnya kepala dan sepasang kaki perempuan tanpa badan di atas dahan. Rambut wanita itu lurus, lebat dengan mata bulat hitam dan giginya yang berdarah-darah. Sementara bagian leher dan kakinya nampak terputus bekas tebasan benda yang tajam. Bulu kuduk yang merinding seketika dan rasa takut membucah hebat dalam. Dengan langkah agak gontai, Heru masuk ke kamar mayat. Rasa takut membuatnya terbirit-birit lari menyelamatkan diri. Dia kaget pas nyadar kalau dia ada di kamar jenazah. Saat itu gak ada jenazah selain jenazah korban mutilasi yang tersimpan di freezer. Di saat ia beranjak kembali untuk keluar, tiba-tiba pintu freezer itu terbuka sendiri. Heru terpana kaku menatap ke arah freezer. Oh Tuhan, tangan, badan, satu persatu keluar dari freezer seperti melompat-lompat. Kepala dan kaki wanita yang berteriak minta tolong tadi melata seperti ular. Kepala dan kaki itu menemui tangan dan badannya yang mendekat ke arah pohon beringin. Sungguh gak masuk akal. Tiba-tiba potongan organ tubuh yang terpisah-pisah itu kini menyatu membentuk organ tubuh yang sempurna dalam keadaan tubuh yang utuh. Sontak Heru terkaget sampai ia terbangun dalam tidurnya. Ia terheran-heran dengan mimpi seramnya sambil melihat kanan kiri dia dikelilingi banyak orang. Kata Pak Karyo, salah satu OB di rumah sakit, Heru tiba-tiba jatuh pingsan di dekat pohon beringin depan kamar jenazah. Tak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dokter yang menangani kasus korban mutilasi ini. Ya, untuk menjalankan otopsi karena potongan-potongan si korban sudah ditemukan. Singkat cerita, kasus mutilasi tersebut terpecahkan dan kagetnya pas Heru ngelihat foto si korban yang berhasil terungkap, itu mirip seperti yang ia lihat potongan kepala di atas pohon beringin. Entah apa maksudnya sampai sekarang dia juga gak ngerti, seperti kenyataan tapi dalam kenyataan ia cuma pingsan. Entah halusinasinya saat dia menghayal tapi yang dilihat dengan kenyataan sangat mirip dengan aslinya. Sampai akhirnya Heru pindah kerjaan 2 minggu setelah kejadian aneh tersebut. Sekarang dia bekerja masih sebagai security dan sekarang bertugas keamanan di salah satu mall. Dan cukup sampai di situ cerita podcast horor malam ini. Ketemu lagi di minggu depan masih dengan kisah horor lainnya. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita horor bisa DM kita, nanti kita bacain cerita kalian. Terima kasih, selamat beristirahat, dan bye.